Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu komunikasi terapeutik. Ya, tentunya komunikasi terapeutik ini bukan hal yang asing ya bagi kita semua, apalagi sebagai tenaga kesehatan. Komunikasi harus dikuasai oleh semua perawat, ya, oleh semua tenaga kesehatan. Kenapa? Karena di dalam pelayanan kesehatan kita selalu menggunakan komunikasi. Konflik yang terjadi di rumah sakit itu lebih banyak dikarenakan adalah komunikasi. Maka dari itu semua harus bisa melakukan komunikasi dengan baik ya supaya bisa meminimalkan konflik yang terjadi di rumah sakit ya. Komunikasi selain juga bisa meminimalkan konflik juga bisa memfasilitasi ya, memfasilitasi terapi ya, memfasilitasi penyembuhan bagi klien itu sendiri ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana komunikasi. Nah, kita tahu bahwa unsur penting di dalam satu komunikasi itu ada pemberi pesan, ada penerima pesan, kemudian ada pesan, ada media, dan juga umpan balik. Ya, ini tentunya sudah kalian pelajari di dalam teori komunikasi secara umum. Ya, dan ini penjelasan dari komponen masing-masing komunikasi, yaitu ada pemberi pesan, yaitu yang bertugas mengirimkan pesan, ada penerima pesan, yang menerima pesan, ada pesan yang disampaikan berupa informasi atau kata-kata, ide, perasaan, ya. Kemudian juga ada media yang digunakan agar pesan itu bisa tersampaikan dengan baik, ya. Kemudian juga umpan balik, artinya penerima pesan mengirim informasi ke pengirim pesan, itu ada umpan balik, ada proses secara kontinu memberikan respon pesan dan mengirimkan pesan kembali ya, berupa stimulus kepada pengirim pesan. Kemudian pengertian dari komunikasi itu sendiri adalah penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain, baik verbal maupun nonverbal, untuk mencapai saling pengertian. Ya, sedangkan terapeutik sendiri adalah segala sesuatu yang memfasilitasi proses penyembuhan. Ya. Nah, oleh karena itu, komunikasi terapeutik merupakan satu komunikasi yang dilakukan untuk membantu proses penyembuhan. Ya. Nah, ada beberapa sikap yang harus kita perhatikan di dalam melakukan komunikasi terapeutik ya. Yang pertama adalah berhadapan. Ya, kalau duduk ya duduk berhadapan dengan klien. Artinya jaraknya jangan terlalu jauh. Misal pasiennya duduk di bawah ya, di lantai, kita duduk di atas gitu. Nah, itu kurang bagus, atau kita berdiri ya. Jadi upayakan pada saat kita berkomunikasi itu kita berhadapan ya. Kemudian juga ada kontak mata ya. Di sini kontak mata bukan terus kita melototin klien ya, tidak, tetapi ada kontak mata di mana kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemberi pesan. Kemudian membungkuk ke arah klien, membungkuk ke arah klien menandakan bahwa kita ini siap untuk membantu ya, dengan sikap terbuka, artinya tidak menyilangkan tangan di dada dan juga tidak menyilangkan kaki ya. Artinya sikap kita terbuka dan juga tidak bersikap tangan kita di belakang gitu ya. Nah, sikap terbuka ini menandakan bahwa kita siap untuk menerima pesan, kita siap membantu klien ya. Kemudian rileks, nggak usah terlalu tegang. Ya. Oke, tujuan dari komunikasi terapeutik itu apa sih? Ya, jadi banyak sekali sebenarnya di literatur itu yang menyampaikan tentang tujuan dari komunikasi terapeutik ya. Yang pertama adalah komunikasi itu adalah memberi informasi, obtain or provide information, yaitu memberi informasi tentang masalah kesehatan secara umum ya, ataupun apapun yang terkait dengan masalah klien ya. Biasanya pemberian informasi itu diberikan pada saat klien baru masuk ya, baru masuk rumah sakit, pada saat orientasi sampai klien itu pulang. Ya, kemudian juga membangun trust ya. Kita akan menjawab pertanyaan dengan sabar, merespon panggilan. Bagaimana kita membangun trust ya, develop trust dengan klien.
Kemudian juga show caring, kita memperkenalkan diri, menyebut nama klien, mengetuk pintu. Jadi kita menampilkan sikap yang care ya. Kita mengetuk pintu ketika akan masuk ruangan ya. Jadi kita menampilkan bahwa kita memang care ke pasien, kita peduli ya. Kemudian explore feeling. Komunikasi terapeutik dapat menurunkan kecemasan dan ketakutan tentang sakitnya. Jadi banyak sekali pasien-pasien di rumah sakit itu yang merasa ketakutan, merasa cemas dengan sakitnya. Jadi dengan explore feeling ini diharapkan dengan komunikasi ini bisa menurunkan rasa takut, rasa cemas terhadap informasi yang tidak. Nah, di fase hubungan terapeutik ini Anda bisa klik, nanti sudah saya hubungkan beberapa link nih di YouTube, bagaimana tahapan dari fase hubungan terapeutik ini, mulai dari prainteraksi, orientasi, fase kerja, dan terminasi. Apa sih tugas perawat pada saat prainteraksi atau tugas petugas kesehatan? Yang pertama adalah mendapatkan informasi tentang klien. Jadi sebelum kita interaksi dengan klien, kita harus mencari tahu dulu informasi-informasi tentang klien. Kemudian mencari literatur yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi klien, kemudian eksplorasi perasaan yang dirasakan klien, menganalisis kekuatan dan kelemahan diri kita, membuat rencana pertemuan dengan klien. Ya, ini semua kita siapkan di fase pra-interaksi. Kemudian fase orientasi, tugas perawat dalam tahap ini adalah kita sudah ketemu nih dengan klien. Kita melakukan kontrak dengan klien, meliputi nama perawat, peran, tanggung jawab, ya apa yang diharapkan perawat dan klien, tujuan, kerahasiaan, harapan, topik, dan waktu dilakukan interaksi. Jadi di sini kita membuat kontrak topik dan kontrak waktu. Pak, Bu, hari ini kita mau membicarakan tentang apa sih yang melatar belakangi, apa sih yang membuat Ibu itu dirawat di rumah sakit. Mungkin sebelumnya ada hal-hal yang terjadi di rumah sehingga Ibu harus dibawa ke UGD dan sebagainya. Apakah Ibu bisa ceritakan ke saya? Ya, atau kalau misalnya kita ingin tahu alasan masuk rumah sakit, atau mungkin kita mau melakukan pemeriksaan fisik. Oh iya Pak, Bu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, saya akan meriksa mulai dari kepala sampai ke kaki ya, sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, nanti mulai dari kepala, kemudian leher, kita periksa dada, ya, toraksnya, dan sebagainya. Kita informasikan, ya, apa yang mau kita lakukan hari itu, dan butuh waktu berapa lama. Misalnya butuh waktu 10 menit, ya udah kita informasikan 10 menit kita butuh waktunya. Ya, kemudian fase kerja. Di sini kita mulai bekerja. Kalau misalnya kita tadi kontraknya untuk menanyakan alasan masuk rumah sakit, ya di sini kita mulai nanya kenapa, sakitnya mulai kapan, karena apa, sudah diberikan obat atau belum. Nah, itu semua kita tanyakan di fase kerja. Tapi kalau kontrak topiknya kita tentang pemeriksaan fisik, ya berarti kita melakukan pemeriksaan fisik di fase kerja ini. Intinya adalah kita melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan pada tahap prainteraksi. Kemudian pada tahap terminasi, ini ada dua ya, terminasi sementara dan terminasi akhir. Pada saat terminasi sementara ini, kita masih bisa ketemu dengan klien. Tapi di terminasi akhir, kita biasanya sudah tidak ketemu klien lagi. Misalnya klien sudah mau pulang, atau kita mau pindah ruangan, sudah tidak dinas lagi, dan sebagainya. Tapi kalau terminasi sementara, kita masih besoknya dinas sip sore misalnya, hari ini kita sip pagi, masih ketemu lagi dengan klien. Nah, tugas kita di sini adalah mengevaluasi kegiatan kerja yang telah dilakukan, baik itu secara kognitif, psikomotor maupun afektif. Ya, kemudian rencana tindak lanjutnya. Oh iya, besok pertemuan selanjutnya saya ingin tahu aktivitas Ibu, pola aktivitas Ibu di rumah sebelum sakit dan pada saat sekarang gitu ya. Jadi tergantung kita mau membicarakan apa, harus kita kontrak dulu dengan klien ya, kemudian mengakhiri terminasi dengan baik. Oke Bu, Pak, terima kasih tadi sudah dilakukan pemeriksaan fisik, hasilnya semuanya normal ya, mudah-mudahan Ibu segera sehat dan bisa pulang ke rumah berkumpul dengan keluarga kembali ya. Terima kasih ya Bu ya, saya pamit undur diri dulu. Terima kasih, assalamualaikum atau selamat siang gitu ya. Jadi harus disampaikan dengan baik ya.
Nah, ketika kita melakukan komunikasi, apa sih sebenarnya yang harus kita penuhi sebagai seorang perawat yang bisa melakukan komunikasi terapeutik? Ada beberapa hal di sini yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah kualitas pribadi perawat, fasilitasi komunikasi, dimensi respon, tindakan, pilihan terapi, dan hasil terapeutik. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kesadaran diri. Verifikasi nilai, eksplorasi perasaan, model peran, altruisme, etik, dan tanggung jawab. Ya, apa sih yang dimaksud dengan kesadaran diri? Kita harus bisa mampu memahami diri kita sendiri, baik perilaku, perasaan, maupun pikirannya sendiri. Ya, untuk mengetahui sampai di mana kesadaran diri, maka perawat harus dapat menjawab pertanyaan, siapakah saya? Perawat seperti apakah saya? Ya, karena di sini nanti kita akan ini ya mengeksplor diri kita. Kita ini punya kelebihan apa sih? Kita ini punya kekurangan apa sih? Kalau yang kurang ya harus diperbaiki. Dari diri kita sendiri menilai diri kita itu seperti apa sih? Orang lain menilai diri kita itu seperti apa sih? Ya. Kemudian cara meningkatkan kesadaran diri yang pertama adalah dengarkan diri sendiri. Saya ini orangnya seperti apa sih? Ya, tulis ya. Saya orangnya mudah marah misalnya. Atau yang positif-positif, saya orangnya mudah suka membantu misalnya, mudah bergaul, mudah beradaptasi, saya orangnya cantik, saya orangnya pinter, tidak egois dan sebagainya ya. Tulis hal-hal yang positif tentang diri kita. Kemudian belajar mendengarkan dari orang lain. Misalnya orang lain menilai kita seperti apa. Kalau memang itu kejelekan kita, ya kita berusaha untuk membuka diri untuk memperbaiki hal-hal yang kurang. Ya. Kemudian klarifikasi nilai. Klarifikasi nilai itu adalah nilai merupakan konsep di mana seseorang memiliki standar mengenai hal-hal yang pantas dilakukan. Biasanya nilai ini berkembang berdasarkan dari pola asuh di dalam keluarga. Nilai merupakan suatu teori penjelasan mengenai di mana segala sesuatu seperti yang seharusnya. Ya, klarifikasi nilai adalah metode di mana seseorang menemukan nilai-nilainya sendiri dengan mengkaji, mengeksplorasi, dan menentukan nilai-nilai pribadi serta bagaimana nilai tersebut digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Nah, saya misalnya nilai yang dianut dalam keluarga bagaimana? Oh, ternyata misal saya itu kalau sampai rumah harus jam 8 gitu. Jam 8 itu sudah malam ya. Malam di dalam keluarga kita ya nilai bahwa jam 8 tuh malam, tapi kalau di luar belum tentu juga ya. Jadi nilai yang dianut di keluarga itu biasanya berkembang karena memang, dari ini ya, lingkungan keluarga itu, diadop dari lingkungan keluarga itu. Ya, misalnya juga tentang bagaimana kita menyikapi pergaulan dan sebagainya, semuanya itu adalah yang diadopsi dari ya, kemudian eksplorasi perasaan, hubungan seseorang dengan lingkungan luar atau interaksinya dengan orang lain, ya. Pernahkah kita mengeksplorasi perasaan kita sebelum bertemu dengan orang lain? "Saya siap nggak ya kira-kira mau ketemu si A?" Gitu. Saya kira-kira kok lagi males ya, kok saya hari ini, excited banget ya, bahagia banget mau ketemu seseorang ya, gitu. Nah, bagaimana kita mengekspresi perasaan? Bagaimana ketika kita mau ketemu dengan klien, kalau perasaan kita masih diliputi dengan perasaan marah dan sebagainya. Ya, apalagi nanti di rumah lagi tengkar sama siapa, tiba-tiba di rumah sakit ketemu dengan pasien yang tanda kutip mungkin perlu lebih perhatian dari kita. Nah, itu kita harus bisa memberikan perasaan tulus, ya, ramah, tetap ramah, penuh kasih sayang, ya. Jadi kita juga harus bisa mengeksplorasi perasaan kita, jangan sampai kita lebih banyak ke arah negatif dan itu mulai dari sekarang di terapi sendiri ya, supaya kita bisa memberikan, perasaan-perasaan yang nyaman buat klien. Nah, kita harus bisa jadi role model. Perawat harus bisa menjadi role model bagi perawat lainnya. Jadi kerja sesuai dengan standar, SOP-nya dipakai, harus sesuai SOP, kemudian juga bekerja dengan disiplin, dengan tulus ya.
Kemudian membantu, siap membantu, ramah ke pasien ya, dan juga kita harus punya jiwa altruisme, peduli dengan kesejahteraan orang lain. Kalau lihat pasiennya berkembang dengan baik, kita ikut senang, kita ikut bahagia ya. Kemudian etik dan tanggung jawab. Profesi perawat mempunyai kode etik ya. Next, Anda harus belajar, harus baca tentang kode etik dan tanggung jawab di dalam profesi keperawatan. Ya, perilaku verbal. Perilaku verbal ini di mana kita dalam penggunaan bahasa, pemilihan kata-kata harus jelas, ringkas, sederhana ya, tidak bertele-tele, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dicerna. Ya, kemudian kecepatan, jangan terlalu cepat dan jangan juga terlalu lambat. Ya, kemudian voice tone menggunakan gaya dari ekspresi yang digunakan dalam bicara dapat merubah arti dari kata. Jadi bagaimana kita memberikan tekanan pada kata-kata, bagaimana kita memberikan garis bawah ya, mana yang perlu di apa namanya garis bawahi dalam kata-kata. Misalnya tolong ya disiplin atau berikanlah pelayanan yang tulus ya kepada klien. Jadi voice tone itu juga bagaimana kita memberikan intonasi di dalam kata-kata yang kita ucapkan. Kemudian sebenarnya komunikasi nonverbal itu banyak sekali ya manfaatnya, tujuannya ya. Di mana nonverbal ini diharapkan bisa mengekspresikan emosinya. Kadang ada orang yang tidak bisa ngomong tapi dia secara nonverbal akan mengekspresikan ya. Misalnya nangis itu kan juga nonverbal ya. Mengekspresikan tingkah laku, mengembangkan dan memelihara interaksi sosial, menunjukkan diri dan mendukung komunikasi verbal ya. Nonverbal itu ada apa saja, pergerakan tubuh kita itu juga nonverbal. Makanya sikap terapeutik itu penting diterapkan karena itu akan menunjukkan bagaimana komunikasi yang kita lakukan. Dan bahasa itu sendiri nonverbal dari bahasa itu ya. Kemudian pemilihan dalam bahasa, kemudian juga sentuhan. Jangan asal sentuh ketika kita baru kenal orang ya. Ya, kalau tukang cukur megang kepala kita nggak ada masalah, tapi kalau nggak pas cukur tiba-tiba pegang kepala lah itu jadi tanda kutip membuat orang tidak nyaman ya. Fungsional professional touch itu biasanya dilakukan oleh profesi ya, ketika dia harus memegang seperti tukang pijat, tukang cukur dan sebagainya, tidak masalah dia memegang area-area sensitif. Ya, area-area artinya kepala ya, kemudian mungkin bahu kita ya secara profesi dia menjalankan profesinya. Kemudian ada social polite touch ya. Jadi sentuhan sosial ya, artinya ini bukan dua orang yang saling kenal tapi dalam situasi publik ya, dan ini hati-hati ya. Kemudian apalagi kalau kita belum kenal nanti dikira pelecehan ya, kalau tiba-tiba langsung apa ya, langsung pegang bahunya gitu kan nanti orang jadi ah ini siapa sih gitu ya. Kemudian friendship warm touch ini biasanya oleh orang yang sudah kenal ya teman itu tidak masalah kita berangkulan gitu nggak masalah ya karena ini sudah kenal ya. Jadi kita bisa menempatkan diri ya. Kemudian love intimate touch ini dua orang benar-benar yang sudah akrab ya, sudah bestie ya. Kemudian sexual arousal itu biasanya suami istri ya. Nah, ada juga beberapa cultural artifact itu adalah penampilan, parfum yang digunakan, kacamata yang palsu ini juga akan mempengaruhi komunikasi. Ketika kita bicara dengan orang yang tanda kutip bau badan itu juga tidak nyaman ya. Kemudian parfumnya terlalu mencolok sampai kita pusing ya itu juga akan mempengaruhi komunikasi. Kemudian gaya berjalan. Kalau kita komunikasi sama orang misalnya di rumah sakit, lagi ada pasien yang gawat nih, biasanya semuanya kan jalannya cepat karena harus nih ya, harus segera memberikan pertolongan. Nah, itu kita harus bisa komunikasi, timingnya harus tepat. Apalagi kalau mahasiswa biasanya, Mbak mau minta tanda tangan, padahal di situ lagi ada pasien yang gawat. Nah, itu juga akan mengganggu komunikasi. Kemudian penampilan fisik secara umum ya. Jadi kita kalau ini ya paling enggak rapi, bersih ya, tidak harus baru semua, tapi paling enggak nyaman ya dilihat. Kemudian jarak hubungan dalam interaksi sosial ya, jangan terlalu dekat kalau kita baru kenal ya. Jarak intim itu jarak antara suami istri misalnya. Jarak personal itu interaksi dengan orang yang sudah dikenal. Jarak sosial
Untuk urusan tapi bukan orang khusus atau tertentu ya Kak, jauh kemudian jarak publik kalau dalam satu pembicaraan formal atau dalam satu situasi seminar misalnya. Nah, ada beberapa dimensi yang harus kita pahami. Ada dimensi respon, ya, di situ ada kesejatian, empati, respek, dan konkret. Kesejatian adalah bagaimana mengirim pesan pada orang lain tentang gambaran diri kita yang sebenarnya. Jadi nggak usah berbohong. Kalau kita memang ingin bantu, ya memang dari dalam hati kita memang kita ingin bantu. Karena kalau kita belajar ilmu energi, apa yang kita rasakan itu akan dirasakan oleh orang yang kita kirimi pesan, orang yang kita ajak komunikasi. Jadi nggak bisa pura-pura sebenarnya ya, orang itu akan merasa. Kemudian empati, ikut merasakan tapi tidak larut di dalamnya. Misal ada klien yang nangis aja karena didiagnosis gagal ginjal misalnya. Nah, kita juga nggak boleh ikut nangis, tapi kita justru di situ ikut merasakan apa yang dirasakan dan tetap memberikan support ya. Bedakan dengan simpati ya, dan perawat harus bisa bersikap empati, tidak larut di dalamnya. Kemudian hormat, siapapun klien kita, mau bapak yang pemulung atau dia yang pejabat, sama aja kita harus memberikan pelayanan yang sama ya kepada semua klien yang, dirawat di rumah sakit. Kemudian konkret ya sesuai dengan apa adanya. Kemudian dimensi tindakan, ada konfrontasi, ada kesegeraan, membuka diri, emosional katarsis, dan bermain peran. Jadi pada saat kita, berhadapan dengan klien, ada beberapa hal mungkin yang perlu konfrontasi, tetapi ingat ya, konfrontasi itu kalau sudah membangun hubungan saling percaya, artinya pasien itu sudah lama, kita sudah kenal gitu ya. Jadi tidak langsung konfrontasi, malah nanti, menimbulkan salah persepsi kalau pada pasien-pasien yang baru kita kenal ya, artinya, sudah terbangun trust ya. Kesegerahan, segera kita memberikan bantuan, tindakan ketika pasien itu butuh bantuan, membuka diri ya, kita menerima ya klien itu apa adanya dengan segala keterbatasannya. Kemudian kita mengeksplor ya apa yang dirasakan, emosional katarsis ya, mengeksplor perasaan klien apa yang dirasakan yang tidak nyaman ya. Dia curhat sama kita gitu ya, kita harus harus bisa memberikan solusi, paling enggak kita memberikan kenyamanan ya sebagai pendengar yang baik. Kemudian juga bermain peran. Ya, kita harus bisa bermain peran dan bisa menjadi contoh bagi klien ya. Jadi kalau pasiennya emosional ya kita nggak boleh mengimbangi. Jadi perawat tuh harus sabar ya. Ada beberapa teknik di dalam komunikasi. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Nanti pelajari bagaimana clarifying, validating, open question, indirect statement, reflecting, paraphrasing, summarizing, focusing, dan silent. Ya, mungkin itu dulu sementara ya yang bisa kita pelajari. Nanti ke depan Anda harus nih ya, apa namanya, baca-baca lagi tentang jurnal-jurnal yang terkait dengan komunikasi terapeutik. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi